Nobita, PR kamu sudah selesai. Doraemon, saya bisa kerjakan nanti saja. Sekarang saya lagi mau nonton TV. Minggu depan kita akan bicarakan tentang generasi-generasi melakukan pemilu. Doraemon, yuk kita lihat generasi-generasi melakukan pemilu yuk. Nobita, PR kamu belum selesai. Tapi Doraemon... Tidak, PR kamu harus selesai dulu. Tapi Doraemon, saya sangat penasaran sekali. Saya juga ingin melihat suasana. Iya. Oke, baiklah, tapi setelah kita kembali ke rumah, PR kamu harus langsung dikerjakan. Oke Doraemon. Oke, baiklah. Terima kasih Doraemon. Iya. Gimana ini? Kita ada di negara Indonesia pada tahun 1955. Ini adalah tahun generasi baby boomers melaksanakan pemilu. Wow, ramai sekali. Ini adalah masa baby boomers Indonesia waktu mereka melaksanakan pemilu. Semuanya busnya penuh. Rakyat ingin sekali melaksanakan pemilu pertama mereka. Rakyat dulu bersifat domestik dan memilih pilihan untuk kepentingan semua orang. Interaksi sosial rakyat Indonesia baby boomer itu asimilasi ya. Ayo pergi ke generasi X. Berjiwa petualangan, optimistik, berorientasi kerja, dan anti pemerintah. Pada tahun 1946 sampai 1964 adalah tahun lahirnya baby boomers. Kebanyakan baby boomers ini lahir setelah Perang Dunia II, dan kebanyakan mereka disiplin karena mereka harus adaptasi kepada lingkungan yang belum stabil. Selamat datang di generasi X. Selain pembangunan baru, apa bedanya? Kebebasan pendapat sangat terkekang. Adanya pemilu dengan hanya diperbolehkan diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan kaya. Hah? Kok dibatasi? Selama Orde Baru kekuasaan hanya golongan kaya yang boleh menang pemilu, sehingga seluruh jabatan strategis politik hanya dinominasi kekuatan penguasa pemenang pemilu. Seluruh pegawai negeri sipil wajib berbaju kuning dan melambang pohon beringin. Wow, interaksi sosial mereka kontroversi yang bersifat umum ya, karena banyak pertentangan atau tidak bebas berpendapat. Doraemon, yuk kita ke generasi Y, mau nggak? Mengutamakan karir, bekerja logis, mandiri, dan individualis. Generasi X tahun 1965 sampai 1976. Pada saat ini mereka sedang mengalami beragam krisis ekonomi, sehingga mereka harus mandiri dan pintar dalam mencari peluang. Wow, bersih sekali ya tahun 1998. Pada generasi Y, interaksi sosial mereka berpertentangan politik agar mundurnya presiden. Kenapa banyak sekali protes rakyat generasi Y ya? Karena mahasiswa dan beberapa unsur masyarakat bersama-sama berdemonstrasi menuntut mundurnya Presiden Soeharto sebagai simbol atau representasi kekuatan Orde Lama. Cara hidup generasi Y menggunakan banyak teknologi. Jadi mereka mengeluarkan pendapat mereka tentang penurunan presiden. Yuk cepat ke generasi selanjutnya. Generasi ini sangat berisik. Berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, dan haus perhatian. Generasi milenial atau generasi Y lahir pada 1977 sampai 1995. Jika dibandingkan generasi sebelumnya, milenial jauh lebih malas dan sering berpindah-pindah minat serta pekerjaan. Masyarakat di generasi ini cenderung lebih berani dalam menyampaikan pendapat kepercayaan diri yang tinggi. Semua orang terus lihat handphone. Karena ini adalah generasi Z. Mirip sekali dengan generasi Y. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan handphone ya. Generasi ini menggunakan sosial media untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan mengkritik pemerintah. Hah? Mengkritik pemerintah?
Pada generasi ini, rakyat dapat dibiarkan memiliki kebebasan berpendapat. Banyak undang-undang atau peraturan pemerintah yang bersifat otoriter dirubah menjadi lebih demokrasi. Rakyat generasi ini bersifat asimilasi. Apakah kita akan lihat generasi-generasi ke depan sekarang? Tidak. Menghargai keberagaman dan suka berbagi. Generasi Z lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Mereka dinilai memiliki keberagaman kemampuan, terutama kemampuan yang mampu mempengaruhi bidang-bidang dalam kehidupan pribadi seperti politik, ekonomi, sosial, agama, serta budaya. Hah? Kenapa? Kamu sudah berjanji. Janji? Hah? Janji apa? Doraemon, kumohon. Yuk kita lihat generasi ke depannya yuk. Tidak, PR sekolahmu harus diselesaikan. Generasi ke depan adalah generasi alfa. Doraemon, kumohon. Yuk kita lihat generasi ke depannya yuk. Generasi alfa belum terdeteksi. Hah? Kenapa generasi alpha belum terdeteksi? Karena generasi alfa sekarang masih SD. Yuk kita pergi ke masa depan saya. Tidak, PR kamu harus selesai. Setiap generasi ada tantangan berbeda. Seperti dulu kita tidak bisa berpendapat, tetapi sekarang sudah bisa bebas berpendapat. Jadi kita bersyukur sekarang karena sudah hidup di zaman yang bebas. Walaupun kita sudah bebas, kita juga harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah juga orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah kita dan memilih presiden untuk negara kita. Tuhan menciptakan manusia dan manusia akan terus bertambah. Karena manusia terus berkembang dalam generasi baru, Tuhan telah merencanakan semua tantangan dalam setiap generasi agar manusia dapat terus berkembang.